Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Setiap orang pasti memiliki cita-cita, harapan di masa depan. Ada yang menghendaki saat di usia senja semua usaha dan kondisi kehidupannya mapan. Ada yang bercita-cita semua anak keturunannya berada pada posisi yang aman, nyaman secara kehidupan. Bahkan berapa banyak yang menginginkan harta dan perbendaharaan benar-benar tercukupi dengan sempurna. Itulah harapan-harapan yang kita katakan ada dalam setiap manusia. Tapi kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, apakah benar ketika orang meletakkan harapannya hingga batas di depan mata, itu benar-benar akan terjadi dan memang seperti itu batasannya? Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa kehidupan yang saat ini kita jalani bukan semata-mata kehidupan yang akan berakhir saat ini saja. Hari ini kehidupan di dunia bukanlah segala-galanya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Kalimat akhir dari ayat itu yang kita ambil, bahwa suatu saat kita harus kembali kepada Allah. Dilengkapi dengan kata-kata wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun wa zinah al-ayat. Ternyata kehidupan yang saat ini kita jalani adalah kehidupan yang senda gurau, kehidupan yang tipu daya, kehidupan yang bersifat sementara. Ada dua istilah, satu Allah menyatakan bahwa akan ada kehidupan berikutnya, dan kehidupan saat ini kehidupan yang bersifat sementara. Kaum muslimin dan muslimat, lantas bagaimana dengan harapan-harapan yang sudah ada, yang sudah diletakkan oleh sekalian manusia ini? Kalau mereka ingin keluarganya mapan secara kehidupan, apakah kehidupan yang dimaksud adalah kehidupan yang saat ini? Kalau memang semuanya ingin mapan, kalau memang semuanya ingin tercukupi, berada dalam kondisi benar-benar yang menjadikan tenang dalam hidupnya, apakah benar hanya saat ini? Kalau kita menyadari akan kehidupan yang sebenarnya, berulang Allah sampaikan, ternyata ada kehidupan yang saat ini belum bisa kita buktikan, belum bisa kita ambil contoh, atau bahkan kita cari orang yang bisa menyampaikan testimoni-testimoni. Kehidupan akhirat adalah kehidupan yang masih bersifat cerita dan hanya bisa dibenarkan dengan keimanan. Kaum muslimin dan muslimat, ketika kita melihat, ketika kita memperhatikan bahwa perjalanan kehidupan ini seolah bisa kita katakan bahwa perjalanan hidup ini sudah sampai di usia senja. Ibarat waktu sore, sebentar lagi maghrib akan tiba. Kalau memang kita benar-benar menyadari bahwa kehidupan ini hanya tinggal selangkah, maka cita-cita, harapan kita bukanlah kita letakkan ada pada kehidupan ini. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Ta'ala, wal akhiratu khairu wa abqa walal akhiratu khairul laka minal ula. Ternyata cita-cita dan harapan kita
Cita-cita kita bagaimana cita-cita yang terbaik adalah kehidupan nanti ketika sudah sampai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan itu. Di sana ada surga. Di sana ada kehidupan yang tidak pernah akan dijumpai penderitaan, rasa sakit, keletihan, lelah, susah, payah, tidak akan pernah. Yang dijanjikan abadi, yang menjadi balasan bagi orang-orang yang bertakwa, itu ada di kehidupan kedua. Itu hanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kalau kita benar-benar menyadari itu, mari kita lihat apakah hari ini tempat tinggal, seluruh perbendaharaan harta kekayaan kita yang kita miliki benar-benar akan menjadikan sumber kebahagiaan kita hingga kelak di sisi Allah, atau sebaliknya. Apakah orang-orang yang kita cintai saat ini, pasangan kita, putra-putri, keturunan kita, pada saat kita bangga, bahagia ketika berada di dekat mereka, melihat perkembangan hidup mereka, kesuksesan mereka pun kita sampaikan kemana-mana, apakah itu menjadi kebahagiaan kita pula kelak ketika kita sudah menghadap kembali kepada Allah? Sekali lagi kaum muslimin dan muslimat, rasanya kehidupan itu tinggal selangkah lagi. Kalau kita tidak persiapkan seluruh harta kita, bagaimana Allah nanti akan kembalikan? Allah akan berikan kembali kepada kita. Berikut pula orang-orang yang kita cintai, alladzina amanu wa atba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqnahum dzurriyyatahum. Allah sampaikan sebuah jaminan, janjinya, bahwa orang-orang yang beriman, yang diikuti oleh putra-putri keturunan mereka dengan keimanan, kelak mereka semua akan hidup bersama, berbahagia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan hal itu bukan hanya sebatas ungkapan palsu, tapi itu merupakan janji Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman dan beramal saleh, yang meyakini bahwa ada kehidupan berikutnya, kehidupan yang kekal abadi, kehidupan yang menjanjikan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberi pemahaman dan kesadaran bahwa sesungguhnya hidup kita adalah hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hidup yang sebenarnya adalah hidup yang ada di akhirat kelak. Mari kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Mari kita kondisikan seluruhnya agar supaya janji Allah yang berupa kebaikan, kemuliaan dan kebahagiaan benar-benar kita dapatkan. Tidak hanya untuk diri kita, tapi untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.